Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Halo volunteers, ICA Equip Night akan diadakan pada tanggal 12 Februari di ICA East dan 19 Februari di ICA West. Kita akan belajar tentang pertolongan pertama dan keselamatan, keterampilan penting yang sangat berguna bagi setiap volunteer di ICA. Segera daftarkan diri Anda melalui ministry leader masing-masing. Jangan lewatkan kesempatan ini, sampai jumpa. Ibadah doa malam di minggu ini ditiadakan karena bertepatan dengan liburan Tahun Baru Imlek. Kita akan bertemu lagi secara online di minggu depan pada tanggal 4 Februari di jadwal yang sama. ICA sedang membuka lowongan untuk full-time office admin. Jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, hari Senin sampai Jumat. Bagi Anda yang berminat, silakan email CV Anda ke hrd@icasby.com. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di dalam Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Nama saya adalah Joshua, saya salah satu pastoral staff di ICA dan saat ini saya bertugas untuk membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita dan mari kita sama-sama undang Roh Kudus untuk menyertai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan dimanapun kami berada Tuhan kami boleh datang menghadap kepadamu dan kami boleh Tuhan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, buka pikiran kami sehingga kami boleh Tuhan mengetahui isi hati-Mu, kami boleh mengetahui kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya berkati firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu, kami semua boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita masih berada di dalam seri Jalan Kebijaksanaan, yaitu seri dari khotbah kita yang sudah memasuki minggu yang keempat. Sebelumnya pada minggu pertama kita telah belajar tentang bagaimana kita meratap, bagaimana ratapan kita sebagai orang Kristen. Dan yang kedua, minggu kedua kita belajar bagaimana kita seharusnya menyembah. Penyembahan sebagai orang Kristen itu seperti apa? Penyembahan yang benar di mata Tuhan itu seperti apa? Apa sih yang diharapkan oleh Tuhan kita, dari kita orang-orang Kristen, dari kita anak-anaknya, di dalam kita menyembah Dia. Dan minggu kemarin kita telah belajar tentang kerendahan hati, bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu adalah hal yang wajib dan harus berendah hati. Karena kerendahan hati adalah sesuatu yang diajarkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, penebus kita yang datang ke dunia dengan segala kerendahan hatinya. Dan contoh dari kerendahan hati Yesus Kristus adalah contoh yang harus kita teladani, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Yesus. Nah saudara, minggu ini adalah minggu yang keempat dari seri Jalan Kebijaksanaan dan kita mengambil subtema berserah diri, saudara. Nah saudara, seperti kita semua tahu, manusia kita mempunyai dorongan untuk selalu memegang kendali atas segala sesuatu. Itu adalah suatu hal yang naluriah, suatu hal yang alamiah. Kita ingin selalu
memegang kendali, kita ingin memegang kontrol untuk hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kita ingin memegang kontrol di dalam situasi keuangan kita ingin memegang kontrol dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Banyak hal yang kita seringkali ingin memegang kontrol, kita ingin memegang kendali, kita merasa aman kalau kita memegang kontrol dalam hal-hal tersebut. Kita merasa nyaman, saudara, kalau kita mempunyai kekuasaan atau kekuatan untuk mengontrol segala sesuatu. Dan itu alamiah, saudara, itu adalah manusiawi kalau kita ingin memegang kontrol karena kita memerlukan rasa aman, kita mungkin membutuhkan kenyamanan di dalam kontrol-kontrol itu. Tapi ada juga orang yang memegang kontrol dengan motivasi-motivasi yang lain, saudara. Mungkin orang ingin mendapatkan kehormatan atau orang ingin mendapatkan kekuasaan atau mungkin orang ingin mendapatkan kesenangan di dalam kontrol-kontrol tersebut, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita memegang kontrol di dalam kehidupan kita dan bagaimana seharusnya kita mengendalikan kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar pagi ini dalam subtema kita berserah diri. Saudara, apa yang dimaksud dengan berserah ini, saudara? Berserah beda dengan menyerah ya. Kalau berserah itu artinya meletakkan atau kita dengan sadar menyerahkan kendali kepada pihak lain atau kepada orang lain dengan keikhlasan. Kalau menyerah itu ada unsur keterpaksaan, saudara. Di dalam berserah dan menyerah ini bedanya ada keterpaksaan dan kerelaan. Itu unsur-unsur itu yang membedakan, saudara. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga harus berserah, kita harus menyerahkan diri. Nah, seringkali kita tidak tahu kapan kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan kita, kepada junjungan kita, kepada Raja kita. Kita tidak tahu kapan kita harus menyerahkan diri, saudara. Nah, saudara, yang sering terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita ingin memegang kontrol dalam segala hal dan kita berusaha dengan segala kekuatan kita, mungkin di dalam keluarga kita, di dalam kita mungkin sebagai orang tua, mendidik anak kita itu bagaimana kita ingin memegang kontrol dalam mendidik anak-anak kita. Atau mungkin di dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara, kebutuhan rumah tangga. Gitu. Seringkali kita berusaha sekuat tenaga dan ada hal-hal yang di luar kontrol kita, ada hal-hal yang mungkin menjadi pergumulan berat buat kita. Sampai akhirnya kita benar-benar tidak dapat melakukannya dan saat itu seringkali kita baru menyerah. Dan kita berserah kepada Tuhan dengan status menyerah duluan. Artinya dalam kondisi kita sudah menyerah, baru kita berserah kepada Tuhan, saudara. Kapan kita harus berserah sebetulnya? Nah, kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 9 ayat 23 mengatakan begini, saudara. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Ini yang difirmankan Tuhan, saudara. Saat kita mau mengikuti Tuhan, saat kita mau menjadi pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri. Artinya menyangkal diri itu meletakkan segala keinginan diri, mengesampingkan segala hal-hal yang berfokus kepada diri kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kita harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita pengikut Kristus, kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, saat berserah yang tepat adalah saat awal kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saat awal kita meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Saat kita meyakini bahwa kita adalah milik Tuhan. Saat itulah kita harus berserah, saudara. Jadi menyerahkan diri, berserah diri kepada Tuhan harus dimulai dari awal kita berjumpa dengan Tuhan. Dari mulai kita memantapkan diri mengikut Yesus. Saat itulah kita harus berserah, saudara. Dan membiarkan Tuhan memegang kontrol. Saat kita memegang kontrol atas segala sesuatu, terutama atas kehidupan kita, saudara.
fokus yang kita kejar biasanya adalah fokus kepada diri kita. Mungkin saudara dan saya mungkin seringkali kita tidak menyadari tentang fokus yang kita kejar. Seringkali kita mungkin memakai keluarga sebagai alasan fokus kita. Oh ya, saya harus melakukan ini untuk keluarga. Oh, anak saya memerlukan ini, memerlukan itu. Fokus kita bukan kepada Tuhan. Saat kita memfokuskan diri di dalam hal selain dari Tuhan, saudara, itu sudah menyimpang, itu kita sudah menjauh dari apa yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk memikul salibnya, untuk mengikuti Dia, saudara. Nah, saudara, kita sudah tahu sekarang kapan kita harus berserah. Saat kita memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, saat itulah kita harus berserah. Kita harus menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Dan mengapa kita harus berserah, saudara? Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan tuh, kenapa kok harus seperti itu? Apakah kita tidak boleh punya kehendak ini dan itu dan yang lain-lain? Apakah kita harus seperti robot dan sebagainya? Bukan seperti itu, saudara. Saat kita mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, disitulah kita mengakui kedaulatan Allah dan kekuasaan Allah, saudara. Dan mengapa kita harus berserah diri? Yang pertama, saudara, saat kita menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan kepada kehendak Allah, memberikan kita keamanan dan kedamaian sejati, saudara. Bukan lagi fokus kepada kita, bukan lagi fokus kepada hal-hal yang ada di dunia, tapi fokus kita kepada Allah dan melakukan perintahnya. Saat kita melakukan kehendak Allah, berserah kepada kehendak Allah, keamanan dan kedamaian sejati itu yang akan saudara dan saya dapatkan, saudara. Tuhan mau kita mendekat kepadanya karena hanya di dalam Dia ada keamanan, saudara. Saudara, saya akan bacakan Matius 11 ayat 28 sampai 30, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini adalah janji firman Tuhan, saudara, bahwa saat kita letih lesu, Tuhan mau kita datang kepada Dia. Gitu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanya di dalam Dia kita mendapat ketenangan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita mendapat kedamaian sejati. Karena Tuhan memberikan kita kuk. Kuk itu tahu ya, saudara. Kuk itu adalah peralatan untuk mengangkat beban itu. Kalau saudara melihat kerbau untuk membajak sawah itu, ada kalungnya yang dipakai untuk mengangkat beban, itu adalah kuk. Kuk yang dipasang oleh Tuhan di pundak kita itu adalah yang nyaman, saudara. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Itu yang Tuhan janjikan, saudara. Saat kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan keamanan, Tuhan akan memberikan kedamaian, Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena apa yang Tuhan berikan, beban yang Tuhan berikan itu ringan, saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal yang kita sendiri tidak tahu, saudara. Hal-hal di masa depan seringkali mengganggu kita, hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, itu yang harus benar-benar kita lepaskan dan biarkan Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Karena segala kekhawatiran itu hanya akan merampas damai sejahtera kita, saudara. Kekhawatiran kita tidak akan merubah sesuatu menjadi lebih baik. Yang ada hanyalah membuat damai sejahtera kita hilang, saudara. Maka Tuhan mau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memelihara kita. Dan itu adalah janji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tetap setia kepada janji-janjinya dan Tuhan tetap akan memelihara kita saat kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, yang kedua, saudara,
Berserah kepada kehendak Allah adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur. Kenapa kita harus berserah? Karena berserah kepada kehendak Allah adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur, saudara. Kita yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita yang mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Kita adalah orang-orang baru. Kita bukan lagi kepunyaan kita, saudara. Kita adalah milik Tuhan, saudara. Dan berserah kepada kehendak Allah adalah bentuk rasa syukur kita atas segala apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Segala kehendak Allah yang kita lakukan saat kita menyerahkan kehidupan kita kepada kehendak Allah itu adalah bentuk ketaatan kita. Roma 6 ayat 13-14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Nah ini saudara. Ini mengatakan bahwa orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Artinya kita yang dulu dikuasai oleh dosa, kita yang dahulu seharusnya kita mendapatkan hukuman, tapi Tuhan telah selamatkan kita mendapatkan hidup baru karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai ucapan syukur kita harus memberikan atau menyerahkan kehendak kita dan mengikuti kehendak Allah, saudara. Saya lanjutkan, saudara. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Artinya serahkan hidup saudara, serahkan diri saudara untuk menjadi alatnya Tuhan. Itu adalah cara kita melakukan kehendak Allah. Cara kita mentaati kehendak Allah. Cara kita memberikan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan berserah kepada kehendaknya. Ayat ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, kepada Allah, Tuhan yang akan memakai kita. Kita akan berada di bawah Tuhan lagi, bukan di bawah dosa. Karena sudah seharusnya demikian, kita bukan milik dosa lagi. Kita bahkan bukan milik dunia ini. Kalau saya boleh katakan, bahkan kita bukan milik kita sendiri. Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Tubuh saudara, jiwa saudara, itu adalah milik kepunyaan Tuhan karena Tuhan telah menebus kita. Dan menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah, itu adalah bentuk ucapan rasa syukur kita. Bentuk rasa bersyukur kita atas karya keselamatan yang telah Tuhan berikan. Nah, saudara, yang berikutnya, saudara. Bagaimana kita berserah, saudara? Yang pertama, saudara. Kita berserah tanpa syarat atau berserah total. Ini yang cuman gampang di mulut, saudara. Saya tahu ini gampang di mulut tapi susah untuk dilakukan. Bagaimana berserah total atau berserah tanpa syarat ini, saudara. Saat kita melakukan kehendak Tuhan, tidak jarang kita seringkali meminta sesuatu sebagai imbalannya, saudara. Seringkali kita tawar-menawar dengan Tuhan. Saat kita ingin melakukan hal baik yang menjadi kehendak Tuhan, berkenanan Tuhan, seringkali kita tawar-menawar, seringkali kita mengajukan banyak syarat-syarat gitu. Contoh, soalnya misalkan kita mau ke gereja, atau kadang kita mikirin, ini kalau nanti saya bangun pagi ya saya mau ke gereja, kalau nggak bangun pagi ya saya nggak gereja gitu. Sudah ada syarat duluan, sudah ada hal-hal embel-embel duluan yang menghalangi dari kita berserah tanpa syarat ini. Saudara, sudah ada syarat di belakangnya, itu yang seringkali kita lakukan kepada Tuhan. Itu yang seringkali kita berikan kepada Allah, bahwa kita berserah dengan berbagai syarat, saudara. Tapi Tuhan mau kita berserah tanpa syarat. Saudara, kalau ingat cerita Abraham ikut apa yang Tuhan katakan. Tuhan menyuruh untuk dia pergi meninggalkan rumahnya ke tempat di mana dia sama sekali tidak tahu tujuannya mau kemana. Dan Abraham turut sebagai bentuk ketaatannya. Itu adalah ketaatan yang kita bisa bilang itu adalah sebuah ketaatan total, saudara. Tanpa banyak tanya, tanpa syarat, dan Abraham dengan iman pergi ke tempat di mana Tuhan suruh. Tanpa tahu
tujuannya kemana, daerahnya seperti apa. Abraham pergi karena dia tahu bahwa kehendak Tuhan ini pasti jauh lebih baik dari kehendak kita. Saat dia berserah kepada Tuhan gitu, Tuhan tahu apa yang akan dilakukan di dalam kehidupannya gitu. Dan Tuhan pasti akan melakukan apa yang dijanjikannya, saudara. Kalau kita tadi baca beberapa janji firman Tuhan, saat kita berserah kita akan menemukan kelegaan. Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan. Tuhan yang akan memelihara kita. Itu semua adalah janji Tuhan, saudara. Dan kita harus meyakini apa yang menjadi janji-janji Tuhan itu. Saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita melepaskan keinginan kita, keinginan duniawi kita, saat kita melepaskan apa yang menjadi keinginan daging kita, saat kita melepaskan kehendak pribadi kita dan mengikuti kehendak Allah, berserah kepada kehendak Allah, janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara juga mungkin ingat dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. 3 orang pahlawan Tuhan. Saya akan bacakan untuk supaya kita ingat dengan benar ya bagaimana kisah mereka. Saya akan bacakan sedikit saja dari Daniel 3 ayat 14 sampai 18. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu di dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini adalah sebuah sikap penyerahan diri dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka menyerahkan diri mereka secara total tanpa embel-embel di belakangnya. Bahkan mereka berserah penuh. Kalaupun Tuhan tidak menolong mereka, gitu, aku tetap tidak akan menyembah patungmu, gitu, Raja. Kalaupun Tuhan tidak menolong, gitu. Karena betapa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tahu, gitu, bahwa kehendak Tuhan adalah yang paling baik. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik, gitu. Kalaupun Tuhan menghendaki mereka mati, gitu, ya biar aja, gitu. Kalau Tuhan menginginkan mereka hidup, kalau Tuhan mau mengangkat, ya Tuhan pasti akan angkat. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Artinya begitu. Berserah secara total, berserah tanpa syarat. Itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan, bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita berserah? Itu kita hidup seturut rencana dan kebenaran Allah, saudara. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kebijaksanaan Allah, kebijaksanaan Tuhan tak terselami, saudara. Seperti dikatakan firman Tuhan ini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Saudara, kalau kita lihat ya dari mana tingginya langit dari bumi itu tidak ada yang bisa mengukur, saudara. Tidak ada batasnya langit itu seberapa jauh, seberapa tinggi. Demikianlah kalau membandingkan rencana kita dengan rencana Tuhan, kebijaksanaan kita dengan kebijaksanaan Tuhan. Kebijaksanaan Tuhan tak terbatas dan kita begitu sangat kecilnya, kita begitu sangat bodohnya, saudara. Dan Tuhan mau supaya kita mengikuti rencananya.
Karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik, saudara. Mungkin bagi banyak dari kita tidak mudah, susah, saudara, untuk berserah kepada Tuhan. Tapi kita harus punya iman bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Hikmat Tuhan tak terselami. Dan kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan akan melakukan hal yang salah. Jangan-jangan Tuhan melakukan kesalahan. Tidak akan seperti itu, saudara. Tuhan mempunyai kebijaksanaan yang tak terbatas, saudara. Dan kita harus mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, kadang kita tidak tahu atau kadang seringkali kita tidak sadar bahwa hal-hal yang kita lakukan menurut pemikiran kita, hal-hal yang kita lakukan menurut kebijaksanaan kita, bisa jadi itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan itu, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, segala dosa kita, segala kesalahan-kesalahan kita, saudara. Maka saat kita berserah kepada Tuhan, kita juga harus ikut standarnya Tuhan di dalam melakukan kebenaran, saudara. Rencana dan kebenaran Allah itulah yang menjadi standar kita saat kita berserah kepada Tuhan. Gitu. Tapi apakah dengan berserah terus kita artinya kita diam-diam aja, saudara? Tidak demikian, saudara. Segala apa yang kita lakukan di dunia adalah tugas kita karena kita masih di dunia. Tapi kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Soal hasil, biarkan Tuhan yang melakukan kehendaknya. Biarkan Tuhan yang melakukan pekerjaan yang menjadi bagian dia. Tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara. Saudara, saya akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Tuhan mendengar segala keluh kesah kita, saudara. Saat kita melakukan kebenaran Tuhan, Tuhan mendengar segala keluh kesah kita. Saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan tidak menyembunyikan diri dari kita dan tangan Tuhan yang akan menolong kita, saudara. Mungkin banyak dari kita yang mengalami pergumulan di hari-hari kita, di minggu-minggu ini, saudara. Kami tidak tahu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, tapi Tuhan ingin bahwa kita semua mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan yang paling penting, saudara, Tuhan mau kita berserah mulai dari awal. Tuhan mau kita tetap melibatkan Tuhan di dalam segala apa yang kita lakukan, saudara. Hal-hal kecil pun Tuhan mau supaya kita melibatkan Dia di dalam setiap pekerjaan ini, saudara. Setiap pekerjaan saudara, Tuhan mau dilibatkan, saudara. Amsal 3 ayat 5-8, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ayat 6 mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya, biarkan kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap apa yang kita lakukan, di dalam setiap segi kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam pelayanan kita, di dalam sekolah kita. Biarkan Tuhan menyertai kita, biarkan kita mengikutkan Tuhan, biarkan kita selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, saat kita melakukan firman Tuhan,
Itu yang akan menyegarkan jiwa dan tubuh kita, saudara. Itu yang akan membuat kita nyaman, itu yang akan membuat kita aman, itu yang akan membuat kita damai sejahtera, itu yang akan membuat kita tenang, saudara. Saat kita menyerahkan kehidupan kita kepada perencana yang terhebat, yaitu Tuhan kita. Saat kita menyerahkan kehidupan kita kepada yang punya kuasa atas apa yang segala yang ada di langit dan bumi, kita akan mendapatkan kenyamanan, kita akan mendapatkan keamanan, kita akan mendapatkan ketenangan, saudara. Kita akan mendapatkan damai sejahtera, saudara. Saudara, demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami mohon ya Tuhan, kiranya biarkan firman-Mu tumbuh dalam hati kami. Kiranya firman-Mu benar-benar kami lakukan, kami jalani dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarkanlah kami kiranya Tuhan menjadi pribadi yang melibatkan Engkau di dalam setiap laku kami, di dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Biarkan kami Tuhan menyerahkan setiap sisi kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melakukan segala kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan standar kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kehidupan kami Tuhan adalah milik-Mu. Dan biarkan kami melakukan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang tidak tahu berterima kasih Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang bersyukur. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat akan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Kiranya kekuatkan setiap kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami, siapapun, dimanapun kami berada ya Tuhan, yang mungkin kami mempunyai pergumulan finansial, pergumulan pekerjaan, mungkin rumah tangga kami ya Tuhan tidak baik-baik saja sekarang Tuhan. Mungkin sekolah kami sedang kerepotan Tuhan. Mungkin hubungan antara teman, hubungan antara keluarga, bahkan mungkin hubungan di dalam pelayanan kami Tuhan, kami mengalami banyak pergumulan. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau Tuhan kiranya Tuhan ajar kami untuk menyerahkan segala ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk taat akan kebenaran-Mu. Dan ajar kami untuk berserah Tuhan dari hal-hal yang terkecil Tuhan, hanya kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah perencana yang terhebat. Kami tahu Engkau pribadi yang maha kuasa, Engkau pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Saat kami berserah kepada-Mu, saat kami melakukan kebenaran-Mu Tuhan, Engkau yang akan melegakan kami, Engkau yang akan memberikan penghiburan buat kami, Engkau yang akan memberikan jalan keluar buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami semua Tuhan tutup ibadah pagi hari ini Tuhan, berkat daripada Engkau. Roh Kudus, Engkau selalu menyertai kami, menghibur kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Halo volunteers, ICA Equip Night akan diadakan pada tanggal 12 Februari di ICA East dan 19 Februari di ICA West. Kita akan belajar tentang pertolongan pertama dan keselamatan, keterampilan penting yang sangat berguna bagi setiap volunteer di ICA. Segera daftarkan diri Anda melalui ministry leader masing-masing. Jangan lewatkan kesempatan ini, sampai jumpa. Ibadah doa malam di minggu ini ditiadakan karena bertepatan dengan liburan Tahun Baru Imlek. Kita akan bertemu lagi secara online di minggu depan pada tanggal 4 Februari di jadwal yang sama. ICA sedang membuka lowongan untuk full-time office admin. Jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, hari Senin sampai Jumat. Bagi Anda yang berminat, silakan email CV Anda ke hrd@icasby.com. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Apakah Anda seorang introvert yang ingin melayani?
ICA Media mungkin cocok untuk Anda. Kami mencari volunteer untuk membantu di tim lighting, pengoperasian slide, dan service director untuk ibadah hari Minggu. Klik QR berikut dan daftar hari ini juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.